Dilihatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan mudah-mudahan juga semoga kita mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenalkan moderator acara untuk kegiatan tadabbur ayat part 2 yang bertemakan mengapa kita ada dan untuk apa. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga acara inti. Yang kelima lain-lain. Dan yang keenam adalah penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, Marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawan Asep Nur Amin. Kepada Imawan Asep Nur Amin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari pemateri. Nama Sirojuddin Munir, Bekasi, 3 Oktober 1996. Alamat sekarang Istanbul.
agama Islam, status pelajar. Nomor telepon 905 539 155 185. Alamat email ponbasasik@gmail.com. Alumni Ma'had El Sukari Purbalingga tahun 2018. Mantan Ketua BEM Ma'had Ali El Sukari 2017. Moto hidup, gak perlu sedih selama kita masih dipermudah untuk beribadah kepadanya. Hiduplah untuk mati. Riwayat pendidikan, Ma'had Ali setingkat Jamiah Darul Funun Istanbul 2020 sampai sekarang. Anadolu University Ilahiyat 2020 sampai sekarang. University Islam of Minnesota cabang Istanbul 2018 sampai sekarang. Kepada pemateri, waktu kami persilahkan. Sebelumnya suara jelas ya? Jelas Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara, kemudian terima kasih juga bagi para orang-orang yang telah mengadakan acara ini grup MMI Muhammad Abduh ya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ikhwani fi din asyhadu wa asyhadukumullah taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang karena berkat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat-nikmat lainnya yang jikalau kita mau mengumpulkan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk hidup dan menjadikan seluruh makhluk hidup itu diperintahkan dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian diperintahkan untuk pergi ke seluruh air yang ada di muka bumi ini dan dikumpulkan menjadi satu. Air-air tersebut dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala air-air tersebut sebagai tinta. Kemudian sebagian yang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan semua ranting-ranting yang ada di muka bumi ini dijadikan menjadi satu dan Allah jadikan ranting-ranting tersebut menjadi pena. Dan seluruh daun-daunan, kemudian kelompok yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Untuk mencari daun-daunan, kemudian mengumpulkannya menjadi satu sehingga Allah menjadikan itu semua kertas. Misalnya kalau misalnya digunakan pena dengan tinta dan kemudian kertas itu semua dituliskan semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak akan mampu untuk menulis semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang di antara kita, walaupun hanya kepada salah seorang di antara kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap salah seorang aja dari kita, misalnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Kalau di sini ada orang-orang Arab, biasanya mereka kalau masuk dalam bulan Ramadan, kita semua senang, tapi mereka itu punya satu bahasanya nasyid yang dinyanyikan bahasanya khusus di bulan Ramadan. Bunyinya seperti ini. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idau tanama. Yang artinya itu sangat bagus gitu ya. Karena dia mempermisalkan Ramadan itu sebagaimana orang yang cakep, orang yang bagus. Datang dengan memiliki senyuman yang manis, kemudian yang membuat setiap orang yang melihatnya itu menjadi hatinya tenang. Digambarkan bahwasanya Ramadan itu bagaikan seorang yang cakep tadi. Kemudian tuba lil abdi idag tanama. Maka sangat beruntung bagi seorang hamba yang kalau misalnya dia memaksimalkan waktu di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah, maka dia akan menjadi sebuah keberuntungan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, yang mana lebih beruntung lagi kalau misalnya bulan Ramadan yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita isi semua dengan perbuatan ibadah. Kalau katanya kan baca Quran di bulan Ramadan ibadah.
kemudian segala sesuatu yang ibadah semakin dilipat gandakan. Sampai katanya tidur pun dikatakan sebagai ibadah. Maka dari itu ketika ada orang yang tidur dalam bulan Ramadan, bisa dikatakan dia ibadah. Tapi apakah sama antara besi dengan emas? Ibarat tidur dalam bulan Ramadan itu adalah besi. Kita nyari besi, kita kumpulkan besi. Ada mungkin ibadah, pahalanya ada. Tapi nggak seberharga seperti emas. Maka orang yang memaksimalkan waktunya di dalam bulan Ramadan dengan penuh dengan ibadah, maka dia seperti orang-orang yang mengumpulkan emas. Tatkala di akhir Ramadan, dia akan melihat tumpukan emas yang telah dikumpulkan di dalam 30 hari bulan Ramadan ini yang akan membawakan dia kepada tingkat kesenangan yang lebih tinggi daripada harus tidur. Nah, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, arsyadani wa syadakumullahu taala. Ya. Alhamdulillah Anda diberikan kesempatan untuk berbicara tentang makna untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Sebenarnya semua kita tahu gitu kan. Semua kita tahu, antum dan saya, semua kita tahu apa makna kita berada di muka bumi. Tapi terkadang banyaknya fitnah di dalam muka bumi ini, kemudian kelalaian kita di dunia ini, menjadikan kita itu lupa akan hakikat adanya kita di dalam muka bumi ini. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang apa sih yang harus kita lakukan di muka bumi ini, apa sih tujuan kita berada di muka bumi ini, maka banyak ulama yang tatkala mengatakan mengatakan tentang tugas ini, ada cuma 3 pertanyaan dari semua ini. Yang pertama adalah min aina ji'na. Ada 3 pertanyaan. 1, min aina ji'na. Kedua, limadza ji'na. Yang ketiga, ila aina masiruna. Yang pertama, dari mana kita datang? Kita harus tahu menjawab untuk pertanyaan ini. Kedua, limadza ji'na. Kenapa kita datang ke muka bumi ini? Yang ketiga, ila aina masiruna. Kemana kita akan kembali setelah kita datang dari muka bumi ini? Ikhwani fiddin, asyadani wa asyadakumullahu ta'ala. Maka kita coba untuk menjawab satu-satu pertanyaan yang telah dilontarkan ini. Yang pertama, min aina ji'na. Dari mana kita datang? Kalau kita mau memikirkan tentang sebuah pertanyaan ini, dari mana kita datang? Maka ini akan muncul dalam diri kita tentang hakikat kita itu ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman tentang penciptaan manusia. Kita semua manusia gitu kan. Kita juga tahu bahwasanya kita yakin di sini ada jin gitu kan, di sebelah saya mungkin ada jin, di depan saya ataupun di sebelah antum semua itu ada jin gitu kan. Kemudian kita harus tahu penciptaan tentang manusia ini. Yang pertama, tentang diri kita dulu. Jin nanti aja gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq." Dengan memurnikan. Dan sebaiknya manusia itu melihat tentang sebuah penciptaan mereka. Mereka itu diciptakan dari apa? "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq." Sungguhnya mereka itu diciptakan dari air yang memuncrat. Ini salah satu dari keajaiban Al-Qur'an, dari air yang memuncrat. Saya mohon maaf nggak mau bahasanya lebih vulgar gitu kan, laki-laki tahu pasti gitu. Ketika misalnya mimpi basah dan sebagainya itu tahu bagaimana keluarnya dan sebagaimana. Mimma dafiq. Yang keluar dari mana? Dari mimbaini sulbi wat taraib. Salah satunya keluar dari punggung laki-laki, kemudian nanti akan masuk kembali ke dalam perempuan yang mana nanti akan disimpan di dalam sebuah rahim yang di antara dada. Begitu kan? Nah, ketika kita tahu bahwasanya manusia diciptakan dari setetes air, yang dalam ayat lain dikatakan mimma'in mahin, air yang hina, yang misalnya kalau kita punya air tersebut, kita masukkan dalam sebuah tabung kecil, kita jalan ke pasar, kita tawarkan kepada setiap orang yang ada di sana, misalnya berapa sih duit paling murah di Indonesia, misalnya Rp1.000 aja lah, Rp1.000 itu nggak ada yang mau beli untuk air tersebut, untuk apa? Gitu kan? Saking hinanya air tersebut. Nah, ketika kita tahu tentang penciptaan kita, bahwasanya kita itu dari apa? Kita itu dari sebuah air yang hina, yang tidak berharga bagi pada orang-orang lain kalau misalnya ditawarkan dengan air tersebut. Maka kita tidak akan memiliki
ketika kita berada di dunia ini, ketika Allah menciptakan kita dari suatu ketiadaan menjadi kita ada di muka bumi ini, niscaya kita tidak akan memiliki sifat yang namanya sombong, niscaya kita akan memiliki sifat tingkat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya dengan penuh kehambaan. Maka dari itu, dosa sombong itu lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa minuman keras, lebih besar daripada dosa misalnya apa lagi yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar, ghibah dan sebagainya. Karena apa? Misal orang yang sombong, ada orang, misal orang itu setiap harinya memiliki perbuatan yang baik sekali, nggak pernah minum khamar misalnya, nggak pernah zina, nggak pernah melakukan dosa-dosa malah yang sering kita lakukan dengan dosa-dosa kecil tersebut. Tapi dia memiliki keyakinan bahwasanya khamar, dia nggak minum khamar, dia nggak minum minuman keras, tapi dia punya keyakinan bahwasanya minuman keras itu tidak haram. Dia memiliki tingkat kesombongan di dalam hatinya. Ada orang yang nggak pernah melakukan kebaikan, dia muslim, dia nggak pernah melakukan kebaikan, tapi dia minum minuman khamar, dia minum minuman keras, dia berzina, tapi dia tahu bahwasanya zina dan minum-minuman keras itu termasuk dalam perbuatan dosa. Antara orang yang ini penuh dengan maksiat dan orang yang nggak pernah maksiat tapi dia menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berada di neraka karena dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan orang yang ini masih dalam kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalau Allah menghendaki dia diampuni dosanya dan langsung masuk surga. Kalau tidak menghendaki, dia masuk neraka, tapi nanti juga akan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang ini akan selama-lamanya berada di dalam neraka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kisah tentang Nabi Musa dengan Firaun hampir di setiap surat dalam Al-Quran itu disebutkan. Karena apa? Hanya karena sifat kesombongan dari Firaun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia jasadnya itu sampai sekarang bisa kita ketahui melalui mumi-mumi tersebut, yang mana Allah sengaja menjadikan jasad Firaun ada sampai sekarang ini untuk apa? Untuk menjadi kita berpikir bahwasanya janganlah kalian sombong di muka bumi ini. Itu yang pertama, ikhwani fiddin asyadani wa asyadakumullahu ta'ala. Maka janganlah kita menjadikan diri kita itu sombong ketika kita mengetahui bahwasanya kita hanya diciptakan dari sebuah air, dari sebuah tetes air yang hina dan tidak berharga sama sekali. Ikhwani fiddin asyadani wa asyadakumullahu ta'ala. Itu yang pertama, tentang dari mana kita. Nah, sehingga kalau kita tahu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana kita, sehingga kita menumbuhkan sifat tidak sombong ataupun takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan sifat bahwasanya ada yang menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura, dalam surat Al-Insan ayat 1. Apakah telah datang kepada manusia bahwasanya ada zaman bagi mereka terhadap sesuatu zaman yang tidak bisa dikatakan zaman itu sesuatu, yaitu zaman ketiadaan. Allah menjadikan kita ada untuk apa? Nah, kalau ketika kita mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan kita dari hal yang tidak berharga, maka dari itu sekarang kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Limadza ji'na? Ikhwani fiddin asyadani wa asyadakumullahu ta'ala. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa kita datang ke muka bumi ini? Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ayat-ayat yang termasuk dalam pembahasan kita, tema kita pada hari ini, yaitu yang sama-sama kita ketahui, surat Ad-Dariyat itu ayat 56, yang mana kita sudah hafal, mungkin setiap dari kita itu sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana caranya kita tahu untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah yang harus kita ketahui, kata ibadah ini di mana kita bisa melakukan ibadah tersebut. Apakah sebelum dari kita ada, tadi dari pertanyaan yang pertama, ataukah ketika kita berada di dunia, ataukah ibadah itu nanti ketika kita telah meninggal, kemudian telah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus mengetahui tempat di mana kita beribadah, dan ketika kita mengetahui tempat di mana kita beribadah, kita harus tahu hakikat tempat tersebut dan banyak duri-duri dalam tempat tersebut, sehingga kita mampu untuk melewati rintangan dan duri-duri yang ada di dalam tempat tersebut. Maka kita tahu ya sekarang, bahwasanya ibadah itu hanya ada di mana?
di dunia ini. Di dunia yang sementara ini. Itu hanya tempat ibadah kita. Setelah itu ataupun sebelumnya itu semua nggak ada ibadah, nggak di bahasanya nggak disyariatkan ataupun nggak ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadah. Maka dari itu sekarang kita mau berbicara tentang dunia, kriteria dia, dan bagaimana apa sisi baiknya dan sisi buruk dari adanya dunia ini. Yang pertama kita mau membahas tentang dunia dari sisi buruknya dulu. Karena dunia itu dikatakan dalam banyak Al-Quran itu malah lebih buruknya daripada baiknya. Yang pertama, kita membahas tentang sisi buruk dunia dulu. Dunia, Allah menjadikan dunia sebagai tempat bagi setiap makhluk ataupun manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, dunia ini ketika kita tidak mampu memaksimalkan untuk beribadah, maka akan menjadi suatu yang buruk. Karena dunia itu, yang pertama kriteria dia adalah penuh dengan cobaan. Dunia itu tempatnya cobaan. Nah, sebelum ini, nanti Ana kalau bisa kepada antum semua yang ada megang Quran ataupun dari handphone nggak masalah. Karena kita di sini kan temanya tadabur gitu kan, tadabur ayat. Nanti juga Ana akan mengajak antum untuk kita bertamasya dengan Quran. Kemudian kita pergi ke Quran tersebut, kita langsung lihat maknanya biar apa? Biar enggak dari perkataan saya aja, tapi lihat dari Al-Quran tersebut sehingga kita bisa bahasanya bisa masuk lebih ke dalam ketika kita lihat langsung dari Al-Quran tersebut. Nanti akan Ana tunjukkan ayatnya, dan ketika Ana minta antum untuk buka semua, silakan dibuka, kemudian kita baca bersama-sama. Oke, lanjut. Pertama, dunia itu hanyalah tempat cobaan. Dunia penuh dengan cobaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat kedua. Yang mau dibuka silakan dibuka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah yang telah menciptakan kamu, Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk apa? Di antara kehidupan dan matian ini, untuk menguji kalian, ahsana amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Nah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara kehidupan dan kematian itu apa sih? Karena setelah mati, kita cuma ada hidup aja. Entah itu hidup di neraka, ataupun hidup di surga. Nah, kemudian ini apa sih? Nah, inilah dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita, biar kita itu tidak bersedih terhadap apa yang tidak kita dapatkan, ataupun kita itu terlalu senang terhadap apa yang kita dapatkan tentang dunia ini. Maka Allah mengabarkan bahwasanya dunia itu adalah tempat cobaan, dipenuhi dengan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang bisa untuk menghadirkan amalan yang terbaiknya. Nah, tatkala kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah tempat cobaan, dunia itu penuh dengan kekurangan, dunia itu penuh dengan kesedihan, maka tatkala itu kita tahu bahwasanya setiap apa yang menimpa kita, setiap apa yang menjadikan kita sedih, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah tabiat daripada dunia. Maka kesenangan yang kita dapatkan di dunia, jangan kita lihat orang-orang katanya apa, kalau punya harta banyak itu menjadi bahasanya standar kesenangan daripada setiap orang. Jangan dikatakan. Ada imam, ini saya namanya Imam Busti. Ketika saya baca ada namanya bait syairnya, bait qasidahnya itu. Banyak bait qasidahnya itu, kalau setiap kata itu ada satu bait itu disyarahkan ataupun dijelaskan, kemudian ditulis menjadi sebuah kitab. Itu bisa setiap baitnya menjadi beberapa kitab kecil-kecil. Karena saking bagusnya bait tersebut, saking bagusnya qasidah tersebut, sehingga menjadikan diri kita itu tahu tentang hakikat dunia, tentang hakikat manusia. Nah, Imam Al-Busti ini mengatakan dalam bait hikmah, Unwanul Hikmah, dalam baitnya tersebut, dalam salah satu baitnya mengatakan, wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha unsi ta'an sururul mali ahzan. Imam Al-Busti
ingin mengatakan kepada orang-orang yang kehidupannya tujuannya hanya untuk harta dunia aja. Ingin menjelekkan mereka. Dikatakan oleh Imam Al-Busti dalam bait syairnya, wahai orang-orang yang rakus akan untuk mengumpulkan harta di dunia. Kemudian lanjutannya, apakah kamu lupa bahwasanya kesenangan dunia itu sebenarnya adalah kesedihan. Beliau menyatukan suatu hal yang saling bersangkut paut, yang saling berlawanan antara kesenangan dengan kesedihan. Dikatakan kalau menurut kita orang-orang yang ada di dunia ini, orang yang memiliki harta yang banyak itu adalah kesenangan. Tapi menurut Imam Al-Busti dan orang-orang yang memikirkan tentang akhirat itu hanyalah kesedihan. Nah, ketika Syekh mensyarah ataupun menjelaskan tentang bait tersebut, maka dikatakan oleh Syekh Abu Fatah Abu Ghuddah bahwasanya benar, sebenarnya harta yang kita miliki di dunia itu adalah datang bukan memberikan kita kesenangan, tapi hanya memberikan kita kesedihan. Coba kalau kita mau memikirkan harta yang dikumpulkan itu, dikumpulkan dengan apa? Dengan penuh keletihan. Belum nanti bagaimana dia menjaganya. Belum nanti kalau hilang dia sedih bukan main. Coba orang-orang yang misalnya lihat mereka yang miskin-miskin di sana ataupun yang tidak memiliki hartanya sekecukupannya aja. Nggak memiliki harta yang banyak. Mereka nggak memikirkan saya punya saham di sini. Kemudian bagaimana nanti turunnya, bagaimana nanti naiknya. Tapi orang-orang besar yang memiliki saham, wah nanti setiap hari dia dilihat. Pikirannya hanya kepada ke dunia. Bagaimana nanti, wah alhamdulillah naik. Ntar kalau ketika turun langsung. Kadang kalau turunnya habis jauh, bisa-bisa sampai dia bunuh diri. Kemudian nanti harta setelah kita meninggal, dia akan menjadi apa? Pertanyaan yang sangat sulit akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi malah menjadi penghambat daripada kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini dalam dunia. Ikhwani fiddin asyadani wa syadakumullahu taala. Maka dari itu ketika kita tahu bahwasannya dunia itu hanyalah tempat cobaan. Dunia itu hanya dipenuhi dengan fitnah-fitnah belaka, maka kita tahu bahwasannya apa sih sebenarnya qimah ataupun bahasa Indonesia itu nilai daripada harga dunia tersebut. Nah, maka kita lihat dalam Al-Qur'an, apa sih dunia tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu seperti apa sih? Maka dari itu bagi yang sudah megang Quran, coba silakan buka dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 16. Silakan. Sambil dibuka nanti Ana bacakan dulu di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang fase kehidupan manusia. Sekarang kita lihat fase kehidupan manusia. Kita lihat artinya bersama-sama. Yang pertama, dari ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari saripati yang terbuat dari tanah. Ini yang pertama. Allah menciptakan kita dari tanah. Kemudian setelah itu Allah menciptakan kita dari saripati yang menjadi tanah tadi, menjadikan kita tetes air mani yang nanti akan masuk ke dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tetes air mani itu nanti akan masuk ke dalam rahim. Nah, ketika masuk ke dalam rahim, di ayat selanjutnya, nanti ketika itu Allah menjadikan dari tetes mani tersebut segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging, nah setelah itu akan dijadikan tulang belulang yang nanti akan ditutupi dari tulang belulang itu daging. Nah, dari daging tersebut akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala makhluk dalam bentuk yang lain. Tadi ya dari ini kita tentang alam rahim dulu tadi. Alam rahim masuk, ini masih dalam rahim, kemudian setelah itu dijadikan bentuk bagi kita. Nah, yang menjadi ajib, menjadi perlu yang kita perhatikan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman
Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu semua kalian telah mati. Allah akan mematikan kalian. Summa innakum ba'da dzalika lamab'usun. Kemudian setelah itu kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan ana di sini, coba dalam fase kehidupan manusia tadi, ada nggak di situ disebutkan dunia? Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita fase dalam kehidupan manusia, tapi Allah nggak menyebutkan kepada kita dalam salah satu fase tersebut kita dihidupkan kemudian kita dijadikan dalam dunia. Pertanyaannya kenapa? Gitu kan? Maka yang kita ketahui bahwasanya dunia itu nggak ada berharganya sama sekali. Maka ketika pernah sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya berjalan melewati sebuah pasar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di tengah-tengah jalan ada seekor bangkai kambing kecil yang bangkai kambing itu pincang. Kemudian ditawarkan kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku, siapa yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dinar? Semuanya diam. Ditanya lagi, siapa yang membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dinar? Sampai 3 kali, kemudian ada sahabat yang jawab, ya Rasulullah, bagaimana kita mau membeli bangkai kambing yang cacat itu? Kalau misalnya dia hidup dalam keadaan cacat, 1 dinar itu nggak ada yang mau beli, Rasulullah. Bagaimana? Bangkai ini udah jadi bangkai gitu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali, Rasulullah ingin membuat permisalan, dunia lebih hina daripada ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya, ikhwani fiddin asyadani wa asyadakumullah ta'ala, dunia itu adalah suatu hal yang harusnya sering mudah untuk kita lupakan. Karena tujuan kita berada di muka bumi ini tadi kan, untuk liya'budun. Maka dari itu, kita lagi tamasya dengan Al-Quran, ya, kita pergi lagi dengan Al-Quran, silakan buka surat Al-Qasas, surat 28, ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ, terhadap karunia yang Allah berikan kepada kalian dari akhirat, pahala, kemudian ibadah dan sebagainya. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan sampai lupa kalian dengan dunia. Allah menjadikan dunia itu hanya suatu hal yang dilupakan harusnya kepada manusia. Harusnya manusia itu tujuan ibadah aja. Tapi Allah ngingetin, jangan sampai kamu lupa terhadap dunia. Ibarat kata kalau saya mau memisalkan ya, saya mau buat ada pemuda namanya Jono misalnya. Nah, Jono ini mau pergi ke rumah temannya namanya Tony misalnya. Sebelum keluar rumah, ibunya ngeliat, John, mau kemana? Gitu misalnya. Oh, mau ke rumah Tony, Bu. Oh, mau ke rumah Tony. Ibu nitip dong kolak misalnya. Ibu nitip kolak dong untuk buka puasa. Nanti kan kamu balik ke sini sebelum buka puasa kan. Oh, oke, Bu. Gitu. Akhirnya ibu ngasih duit, si Jono udah siapin motor tuh. Udah siapin motor untuk pergi ke rumah Tony. Sebelum pergi berangkat, ibunya ngingetin. John, jangan lupa loh kolak ibu. John, jangan lupa loh kolak ibu. Kenapa sih ibunya ngingetin lagi? Karena apa? Tujuan si Jono ini sebenarnya pergi ke rumah Tony. Tapi ibunya takut dia lupa terhadap apa yang dititipkan oleh ibunya berupa untuk belikan kolak. Nah, permisalan itu seperti ini sebenarnya. Sebenarnya manusia itu ada di muka bumi ini harusnya tujuan ibadah terus sampai dunia itu lupa. Harus diingetin dunianya. Tapi yang kita lihat sekarang ini malah berbeda. Mereka tujuannya dunia terus baru diingetin dah. Jangan lupa sholat. Jangan lupa baca Quran. Jangan lupa sebagainya merupakan ibadah. Karena apa? Tujuannya dunia, kemudian akhiratnya malah menjadi sebuah yang terlupakan. Ikhwani fiddin asyadani wa asyadakumullah ta'ala. Maka dari itulah dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan kalian mendahulukan dunia, tapi kita harus tahu bahwasanya di muka bumi ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka jadikan prioritas utama kita itu adalah ibadah. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya Siti Hajar, kemudian anaknya Nabi Ismail alaihissalam,
di dalam sebuah lembah ini di Mekah yang tidak tumbuh di dalam tersebut pohon ataupun buah-buahan dan sebagainya, sampai air. Dalam kisahnya kita tahu bahwasanya tentang air Zam-Zam itu sebelumnya belum ada air gitu kan. Apa yang Nabi Ibrahim minta ketika meninggalkan mereka dalam sebuah lembah yang penuh tandus tersebut? Kita lihat apa yang Nabi Ibrahim minta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, sungguhnya aku meninggalkan anak cucu, keturunanku, anak dan istriku di dalam sebuah lembah yang penuh tandus yang nggak bisa numbuh apa-apa di sana. Pertama kali yang diminta Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuq. Baru setelah itu warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Pertama kali yang diminta oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya di sana adalah Rabbana, wahai Rabbku, jadikanlah mereka ahli salat yang selalu mengingat kamu, yang selalu mengingatmu. Kemudian baru diminta Nabi Ibrahim warzuqhum, dan berikanlah mereka rezeki. Bukan minta diberikan rezeki dulu, karena apa? Ditinggalin di tempat yang penuh tandus, yang nggak numbuh pepohonan, yang nggak ada makanan. Nabi Ibrahim cuma ngasih satu apa bahasa kita rantang, satu keranjang korma aja, dan itu udah habis. Karena apa? Nabi Ibrahim tahu sholat itu pilihan dia. Kemudian tapi rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ngatur semuanya. Nah, inilah kita tabiat kita manusia yang memang sudah Allah kabarkan bahwasanya kita itu hubus syahwat kita itu cinta kepada apa? Pada wanita, dunia, harta dan sebagainya. Sehingga apa? Terhadap tujuan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan banyak kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu kita lupakan dan kita malah beralih kepada suatu yang hina berupa dunia. Ikhwani fi din nasyadani wa syadakumullah taala. Itu yang pertama tentang sisi keburukan yang ada di dunia ini. Bahwasanya dunia itu tempat cobaan, dunia itu harusnya kita beribadah bukan menjadikan sebuah tujuan. Itu sisi yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sisi buruknya, sisi baiknya dunia ini. Dunia itu bisa menjadi baik nggak sih buat kita? Nah, gitu. Kita lihat sekarang. Dalam suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya dhahab ahlud dusur bil ujur. Ketika itu ada sekelompok orang dari kalangan sahabat yang miskin datang ramai-ramai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang nih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ngomong kepada Rasulullah SAW, ngadu, ya Rasulullah, dhahab ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari sahabat kita telah membawa pahala yang sangat banyak. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Sama pahalanya. Cuman bedanya kita dengan mereka adalah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang lebih, mereka bisa menginfakkan, kita nggak bisa menginfakkan Rasulullah. Ini gimana Rasulullah? Coba liatin bagaimana mereka saling berlomba. Sampai yang miskin tuh nggak terima. Karena apa? Ini lebih kaya, pahalanya lebih banyak. Karena apa? Menginfakkan hartanya. Kemudian Rasulullah setelah itu mengatakan bahwasanya bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian suatu hal yang bisa kalian infakkan bukan cuma dengan harta? Di hadis setelahnya itu katanya inat bikuli tasbihatin shadaqah, bikuli tahmidatin shadaqah, bikuli takbiratin shadaqah. Dari setiap zikir tadi, tahmid, takbir, tahlil itu semuanya menjadi shadaqah. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar jadi shadaqah. Oh, kata mereka, oh itu juga jadi shadaqah Rasulullah. Iya, jadi shadaqah. Nah, ini mereka ngamalin tuh. Tetapi ternyata sahabat-sahabat tadi yang kaya mendengar sabda Rasulullah tersebut gitu kan, tahu, ternyata tasbih, takbir, tahmid juga bisa jadi sedekah. Nah, mereka mengamalkan ternyata perbuatan tersebut. Lah yang miskin-miskin ini dengar, lah mereka juga ngamalin. Terus mereka lebih tinggi lagi dari kita. Datang lagi pada Rasulullah. Cerita akhirnya. Mereka itu tuh ternyata mereka dengar apa yang engkau katakan Rasulullah, kemudian mereka mengamalkan sebagaimana kita amalkan dari apa yang telah engkau sabdakan. Kemudian kata Rasulullah sambil tersenyum, mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, dari kisah ini, kita bisa mengetahui
bahwasanya dunia, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau dijadikan sebagai sebuah ibadah, maka itu menjadi sebuah hal yang besar yang dapat mengalahkan setiap ibadah yang bisa kita lakukan. Karena mereka beribadah seperti kita. Dengan harta tersebut, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai zuhud yang hakiki. Bagaimana sih sebenarnya zuhud di dunia? Bukannya tadi kita berpikir bahwasannya dunia itu hanyalah tempat fitnah aja. Dunia itu hanyalah tempat cobaan aja. Sehingga kita ninggalin dunia seluruhnya, jangan. Karena dalam dunia pun ada sebuah manfaat. Inilah yang dinamakan zuhud yang hakiki. Yaitu menjadikan setiap harta yang kita miliki itu ada di tangan kita aja. Bukan di dalam otak kita ataupun dalam hati kita. Ada di dalam tangan kita aja. Bukan maksud zuhud itu adalah berpakaian compang-camping, ninggalin dunia, nggak pernah mandi, dan sebagainya. Fokus ibadah aja. Itu bukan zuhud yang sebenarnya. Maka siapa sih yang berani mengatakan bahwasanya Sayyidina Utsman, sahabat Utsman bin Affan, itu bukan orang yang zuhud? Dia kaya dulu. Ketika perang Tabuk, coba berapa kali dia bolak-balik untuk memberikan hartanya. Setiap satu itu sampai 1.000 onta. Kemudian yang kedua 1.000 onta lagi ditambah. Onta-onta tersebut dengan membawa di punggungnya itu banyak dagangannya, kemudian dinar dan dirham. Sampai Rasulullah mengatakan, udah cukup Utsman. Setelah ini kamu nggak akan ada yang bisa memadaratkan kamu. Gara-gara apa yang diberikan Utsman. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang ketika perang Tabuk, nginfakin seluruh hartanya. Sahabat Umar bin Khattab setengah hartanya. Coba bayang ketika ditanya sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga dan anakmu? Katanya, Allah. Saya tinggalin Allah aja. Coba bayangin. Siapa yang mau mengatakan bahwasanya para sahabat ini bukan termasuk ke dalam orang-orang yang zuhud? Siapa yang berani ngatain? Siapa yang berani ngomong gitu bahwasanya mereka bukanlah orang yang zuhud? Nah, inilah sebenarnya zuhud yang hakiki itu adalah silakan kalian, bukan kita memerintahkan untuk jauhi dunia, enggak, datengin dunia, cari harta yang banyak, kumpulin harta yang banyak, tapi jadikan harta tersebut di tangan kita. Ketika kita mendapatkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan, kita jadikan khidmah, kita jadikan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Islam ini juga butuh madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan yang mengajarkan tentang Islam. Islam ini butuh untuk mengumpulkan anak-anak yatim, menjadikan sebuah yayasan dan memberikan hartanya kepada mereka. Islam itu butuh kepada orang kaya. Ikhwani fiddin asyadani wa syadakumullahu ta'ala. Itu termasuk dalam sisi baik daripada dunia tersebut. Bahwasanya dunia yang ada ini, kalau misalnya kita jadikan dunia bukan sebagai tujuan, tapi kita jadikan dunia untuk wasilah, untuk pengantar kita sampai kepada akhirat, maka kita akan dapatkan bahwasannya apa yang kita infakkan di dunia ini menjadi sebuah hal yang berharga. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menginfakkan harta kalian, meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya bagi kalian semua. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli kepada kalian diri dan harta kalian dengan apa? Dengan surga. Ada hartanya. Nah, ikhwani fiddin asyadani wa asyadakumullahu ta'ala. Nah, itu sisi baik di dunia. Maka jadilah kita zuhud di dunia. Yang dimaksud zuhud itu adalah menjadikan setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala dan khidmah kepada agama ini. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua tadi. Limadza ji'na? Kenapa kita datang? Nah, kita datang tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya ibadah itu adalah di dunia. Nah, maka di dunia itu ada sisi buruk, ada sisi baik. Kita harus meninggalkan sisi buruk tersebut, tapi jangan lupa kita dengan sisi baik di dunia itu ada. Maka jadilah kita orang-orang yang mutawasit, orang-orang yang berada di pertengahan, tidak kita menjauhi dunia dengan keseluruhan 100%, juga tidak kita mengambil dunia menjadikan tujuan kita 100%. Tapi kita berada di pertengahan, kita ambil dunia, tapi kita jadikan setiap dunia yang kita dapatkan itu untuk Allah dan untuk agama ini. Ikhwani fiddin asyadani wa asyadakumullah. Kita beralih kepada pertanyaan yang ketiga. Karena waktu tinggal berapa ini? Tinggal 10 menit apa 7 menit ya? Kita beralih kepada pertanyaan yang ketiga. Ila aina masiruna? Kemana kita akan pulang?
Karena setiap orang, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Setiap yang datang itu akan pergi. Setiap yang ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi tiada. Maka kita harus tahu kita akan kembali kemana. Nah, ketika kita menjawab dua pertanyaan sebelumnya, maka kita akan tahu bahwasanya kita akan kembali kepada kepada sesuatu yang telah menciptakan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim," tentang penciptaan manusia. Bahwasanya manusia itu penuh dengan kesombongan di muka bumi. Kemudian ketika diciptakan mereka menjadi musuh yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa menjadikan mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah bercerai-berai padahal dia telah menjadi abu. Maka kita katakan bahwasanya itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan itu lebih mampu daripada menjadikan yang telah menjadi abu kemudian mengumpulkan menjadi satu, menjadi makhluk lagi. Nah, maka kalau kita memikirkan hal tersebut, kita akan tahu bahwasanya kita di muka bumi ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu, maka kita tidak akan ada yang takut untuk mati. Karena mati itu hak, mati itu pasti akan datang. Tapi yang kita takutkan adalah di akhir hayat kita tidak mampu untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada cerita ini dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau di sakaratul maut sebelum meninggalnya beliau, ditanya oleh sahabatnya, "Hal nadhara ilaika tabib?" kata sahabatnya, "Apakah udah datang tabib periksa kamu?" Tabib itu dokter meriksa kamu. Kemudian kata sahabat radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq, "Naam, nadhara ilayya tabib." Dokter telah melihat kepada saya. "Wa madza qala?" Apa yang dia katakan kepadamu? Dia katakan, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia katakan, "Inni fa'alul lima yurid." Sungguhnya aku melakukan apa yang aku hendaki. Yang dimaksud ternyata dokter oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala terserah mau melakukan apapun. Saya hanya hambanya. Sekarang saya ikhlas kalau ketika mendekati kematiannya apa yang mereka lakukan. Ada kisah yang sangat aneh tuh kalau bacanya itu Masya Allah gitu kan, penuh dengan takjub. Ada nama salaf, itu namanya Abu Yusuf. Itu termasuk dalam sahabatnya Imam Abu Hanifah. Dalam salah satu madhab Imam Abu Hanifah tuh. Itu teman yang selalu mendekatinya, yang menjadi nanti penyebar daripada madhab fikih Hanafi itu. Nah, ketika di akhir hayatnya ini Abu Yusuf ini, rahimahullah ta'ala, udah sekarat, udah sakit-sakitan. Datang salah satu muridnya. Ditanya sama Imam Abu Yusuf. Bagaimana kalau misalnya kita bahas tentang masalah fikih sambil sakit-sakitan tuh? Kata muridnya, sekarang kata gitu. Sekarang kamu lagi dalam keadaan ini, udah mau meninggal gitu bahasanya. Iya sekarang. Akhirnya muridnya ngalah. Oke lah. Apa yang mau dibahas? Kita bahas tentang masalah fikih bagaimana hukumnya melempar jumroh di dalam haji. Apakah lebih baik itu berjalan kaki ataukah naik kendaraan kuda ataupun unta gitu. Kemudian saling tanya jawab katanya. Kemudian ketika udah selesai dari tanya jawab tersebut, pergilah muridnya. Sebelum sampai pintu, dia mendengar bahwasannya Imam Abu Yusuf sudah meninggal dunia. Coba di akhir hayatnya masih bahas tentang masalah fikih. Cerita terakhir sebelum mana tutup karena udah mau hampir habis. Kisah yang terakhir ada di dalam salah satu kekhalifahan muslimin di Mesir itu ada namanya bukan khalifahan, kerajaan Tulun yang dipimpin oleh Ahmad Tulun. Di sana ada ada seorang ulama tabiin termasuk tabiut tabiin yang namanya Hamad Al-Banan. Dia sekali nggak suka ngelihat Ahmad Tulun nih melakukan perbuatan mungkar banyak dalam kepemimpinannya. Datanglah ngasih amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi Ahmad Tulun ini nggak suka dengarnya. Siapa dia? Mau ngapain dia? Akhirnya dia nyuruh para pasukannya untuk datang kepada Ahmad Tulun untuk ngambil si Ahmad Tulun. Kepada Hamad bin Banan untuk ngambil Hamad Al-Banan. Kemudian ketika ditangkap,
ngomong nih si Ahmad Tulun Raja yang dolim tuh, lempar dia ke singa karena dia punya singa gitu kan, jadi makanan. Dilempar lah sama apanya nih, sama pasukannya ke singa. Kemudian singanya dilepas, datanglah kepada Ahmad Tulun. Tapi yang ajibnya, singa itu nggak makan Ahmad Tulun, cuma nyium-nyium, ngendus-ngendus gitu, ngendus-ngendus gitu. Nah Ahmad Tulun cuma lihat aja, nunggu lama si Ahmad Albanan cuma lihat aja. Nah si Ahmad Tulun ini, raja ini nunggu aja. Ini lama banget singa-singa, padahal saya udah nggak ngasih makan 3 hari gitu kan. Kok nggak makan-makan juga. Akhirnya udah coba ambil tuh Ahmad Albanan. Saya mau tahu itu dia takutnya kayak gimana sih ketika singa-singa itu udah deketin dia. Ditanya lah, apa yang kamu lihat ketika singa-singa itu udah datang nyium-nyium kamu, makan kamu? Saya ngelihat ke mulut singa, kata Ahmad Albanan. Saya ngelihat ke mulut singa. Kemudian di situ ada liurnya. Nah, ketika saya ngelihat liur singa berada di dalam taringnya tersebut, saya mikir, ini hukumnya apa ya dalam madzhab fikih nih? Liur singa itu haram apa enggak? Gitu kan. Kemudian pas raja ini ngeliat, ini orang gila ini. Buang. Pokoknya pergikan dia daripada saya. Akhirnya dia pergi, dibuang oleh rajanya. Karena apa? Nggak ada rasa takut sama sekali untuk kematian. Tapi orang-orang para salaf ini malah memikirkan bahwasanya kematian itu bukanlah sebuah akhir. Tapi akhir itu adalah ketika kita masuk ke dalam imma rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada janahnya, ataupun kita masuk kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berupa nerakanya. Maka dari itu orang-orang ini yang nanti akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki hati yang tenang, baliklah kalian kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuklah kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan menjadikan umurnya sebagai suatu hal yang penuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwani fillah asyhadu wa asyhadu taala, ana memberikan suatu kata terakhir yang diberikan oleh ulama bernama Abu Fatah Abu Guddah tentang umur kita. Sebenarnya apa sih itu umur kita? Sebenarnya apa sih umur kita? Abu Fatah Abu Guddah mengatakan bahwasanya sebenarnya umur kita di muka bumi ini jangan dihitung nih, saya umurnya udah tahun ini 25, jangan dihitung umur saya 25. Tapi orang-orang saleh itu menghitung umurnya adalah sebagaimana dikatakan Abu Fatah bahwasanya famakana min waqtihi lillahi wa billah, famakana min waqtihi lillahi wa billah fahuwa umruhu wa hayatuhu wa makana ghairu dzalika falaysa mahsuban min hayatihi walau wa in asya tawilan wa in asya fihi tawilan. Maka kata Abu Fatah Abu Guddah, sungguhnya umur kita itu adalah apa yang kita lakukan di muka bumi ini karena Allah dan untuk Allah. Itulah yang disebut umur dan hidup kita. Dan apa yang kita lakukan bukan karena Allah dan untuk Allah, itu nggak bisa disebut sebagai umur kita. Walaupun kita hidup di dunia ini dengan umur yang panjang. Ada orang yang umurnya 60 tahun, tapi dia nggak pernah sholat, nggak bisa dihitung umurnya 60 tahun. Dia nggak punya umur sama sekali di muka bumi ini. Ataupun ada orang yang umurnya 40 tahun, tapi hidupnya cuma dengan dipenuhi dengan sholat aja 5 waktu. 5 waktu berapa sih? 5 menit, 5 kali 5, 25, 25 kali 60. Berapa umurnya? Nggak sampai berapa 25 kali 60 tuh? Sekitar 120 hari aja. Dari 40 tahun cuma punya umur sekitar 130 atau 140 hari aja. Nah itulah umur kita. Maka dari itu, marilah kita bermuhasabah diri, kita memikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, dan kita jadikan itu sebagai muhasabah diri kita, agar apa? Kita menjadikan tingkat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hakiki, dan ketika kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hakiki, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita kepada rahmatnya dan mendapatkan keridhaannya. Wabillahi taufik wal hidayah, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ana kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Munir atas kajiannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini, memberikan materi mengenai apa dan tujuan daripada kita hidup di dunia ini. Untuk itu, karena sudah
waktu menunjukkan pukul 22:03, kami beri kesempatan kepada peserta untuk memberikan 3 pertanyaan saja. Monggo, tafadhol. Pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui open mic atau bisa langsung via chat ya, melalui chat Zoom. Monggo, peserta bisa langsung bertanya. Monggo, Imawan dan Imawati. Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Izin bertanya moderator. Oh iya, monggo, tafadhol. Afwan. Ya. Jadi di sini Ana ingin bertanya sedikit kepada Ustadz Munir. Karena di sini kan bukan semuanya nantinya itu berlatar belakang pendidikan yang agama, walaupun nantinya itu sama semuanya itu ingin di jalan kebaikan gitu, Ustadz. Jadi terkadang tuh kalau dari Ana pribadi merasa sering kayak tersibukkan oleh dunia gitu, Ustadz. Dimana seharusnya Ana fokus ke akhiratnya dulu, baru dunianya tuh kayak sekedar ingat gitu kan, Ustaz. Bagaimana cara menyeimbangkan antara keperluan dunia kita dengan akhirat gitu, biar nggak terlalu fokus di dunianya gitu, Ustaz. Pertama yang perlu kita ketahui, jawab ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya dunia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mazra'ah akhirah, sebagai bentuk dari ladang kita menanam untuk akhirat kita. Jadi sebenarnya semua dunia yang ada dalam dunia ini yang kita anggap itu sebuah dunia, kalau kita jadikan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan niat kita untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai bentuk pahala. Jadi jangan mikir kalau misalnya saya fokusnya kepada dunia dulu, dunia terus gitu. Misalnya saya belajar bukan tentang agama. Jadi kalau kamu belajarnya misalnya dalam ilmu kedokteran, kamu belajar dalam ilmu arsitektur dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lakukan pelajaran-pelajaran tersebut yang bukan termasuk ke dalam pelajaran agama, tapi kita niatkan nanti kalau misalnya saya menjadi seorang dokter, saya menjadi seorang arsitek, saya menjadi seorang misalnya pekerjaan-pekerjaan lainnya, tapi saya akan jadikan semua itu untuk khidmah saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum muslimin, maka itu semua menjadi amalan daripada akhirat, bukan disebut sebagai amalan dunia lagi. Maka bagaimana caranya biar kita nggak lupa bahwasanya kita selalu dunia? Nah, kita ketika itu dijadikan setiap hari kita ada namanya muhasabah. Kita lihat dari amalan-amalan kita keseharian ini, apakah yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan apakah yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada diri kita dan kepada manfaat bagi pada kaum muslimin dan Islam dan agama ini yang lainnya. Ya begitu. Intinya muhasabah. Barakallahu fiik. Ada feedback dari penanya? Insya Allah sudah cukup. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini saya bacakan dari chat. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana sikap kita ridho terhadap takdir Allah? Monggo Ustadz bisa langsung dijawab. Bagaimana sifat kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ini bahaya nih ya. Kalau kita nggak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadikan kita telah keluar daripada milah ataupun dari agama. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu udah pasti, udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, saya ingat-ingat nih. Intinya wala ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Sebelumnya tentang dunia,
Wa ma asabakum min musibatin fabiidznillah wa ma asabakum min musibatin fabima wa ma malakat wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sungguhnya apa yang menimpa kamu di dunia ini ataupun kepada diri kamu yang menimpa kamu, sungguhnya itu agar apa? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Itu sudah ditakdirkan sebelum terjadinya. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Tujuannya agar apa? Agar kita tahu bahwasanya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, agar kita tidak berputus asa terhadap apa yang tidak kita dapatkan. Wa tafrahu bima atakum, dan tidak terlampau senang sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita dapatkan. Nah, jadi kalau udah kita tahu bahwasanya bagaimana caranya kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mikir, takdir ada yang baik, ada yang buruk. Ketika ditimpa takdir yang baik, maka kita harus tahu bahwasanya ini bukan karena diri kita, tapi ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi terlampau senang dan memikir bahwasanya ini semua datang daripada diri kita sehingga kita sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Dan ketika ditimpa takdir yang buruk, maka kita harus tahu bahwasanya Allah menimpa takdir yang buruk ini udah menjadi tabiat kita berada di dunia. Agar apa? Agar kita tidak sedih bahwasanya Allah udah menetapkan. Tinggal bagaimana kita mampu untuk sabar daripada takdir yang buruk tersebut. Maka di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah dikatakan setelah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Setelah Allah mengatakan bahwasanya saya akan menimpa kepada kalian dan memberikan cobaan kepada kalian berupa kesedihan, kelaparan, kemudian penuh dengan kehinaan. Untuk apa? Dan yang di akhir ayat itu bahwasanya semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cobaan, yang mana, wah bagaimana ini takdir Allah, saya nggak setuju dengan ini. Kita harus tahu, kita harus sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya di balik itu semua Allah menjadikan kepada kita dengan kesabaran itu pahala yang banyak. Kemudian Allah akan ganti dengan kesabaran tersebut suatu yang lebih baik daripada itu. Man sabara dhafara. Barang siapa yang sabar, maka dia akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian menuju pertanyaan terakhir dari peserta, ada yang ingin menyampaikan via voice? Saya, Mas. Oh, nggih, monggo. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ustadz. Tadi sempat disebutkan tentang zuhud ya, meninggalkan urusan keduniawian. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, kalau misalnya kita bicara konteks zuhud di zamannya Rasulullah itu kan pernah ada sahabat, kalau tidak salah itu dia pernah saking punya jiwa zuhudnya itu dia sampai benar-benar fokus ke urusan akhirat sampai dia lupa urusan dunia, sampai pada saat itu juga sempat ditegur sama Rasulullah bahwa jangan berlebihan dalam memikirkan urusan akhirat. Harus ingat juga urutan dunia gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di konteks zaman sekarang itu kan orang yang punya sifat zuhud itu dianggap fanatik karena persepsi orangnya itu. Jadi kira-kira tanggapan Ustadz terhadap anggapan seperti itu gimana ya Ustadz? Karena kalau misalnya kita bilang kita tidak menerima persepsi tersebut kan tidak mungkin karena kita hidup itu berdampingan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa semua orang itu harus punya anggapan yang sama gitu seperti kita. Dalam hal ini bahwa saya zuhud itu bukan fanatik, tapi memang cara saya untuk itu kan. Jadi mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang kisah itu sahabat namanya Abu Darda itu ya. Tatkala didatangi oleh sahabat Rasulullah SAW menjadikan saudara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ya, jadi pernah Salman Al-Farisi itu datang ke rumahnya Abu Darda untuk apa? Untuk berkunjung. Ngelihat istrinya Abu Darda itu kok pakaiannya jelek, kemudian kok kayaknya penuh lapar banget gitu, dan kayaknya penuh dengan kesulitan gitu. Ditanya kenapa kamu kok kayak gini gitu keadaan kamu. Itu loh teman kamu, saudara kamu Abu Darda, hidupnya itu semuanya penuh dengan akhirat, kata istrinya. Kemudian kata sahabat Salman Al-Farisi, saya akan berada untuk bertamu di kamu selama 3 hari.
Anda cerita dulu ya sebelumnya ya, biar kita nanti masuk. Nah, kemudian ketika 3 hari bertamu, Abu Darda ini ternyata benar. Ini masuknya ketika setelah perang Badar nih. Abu Darda ini ternyata zuhudnya Masya Allah. Kemudian ketika nyedain makanan, dia nyedain cuma untuk sahabat Salman Al-Farisi. Istrinya nggak dapat makanan, dia nggak dapat makanan. Udah ini untuk tamu. Kemudian dia ngomong, saya nggak mau makan, kata sahabat Salman Al-Farisi, saya nggak mau makan sebelum kalian juga ikut makan. Pokoknya saya nggak mau makan. Udah makan aja, makan, kata sahabat Abu Darda. Udah, kamu nggak usah mikirin saya nggak mau makan pokoknya. Kamu harus ikram terhadap duyuf, terhadap tamu. Saya tamu, kamu harus ngikutin apa yang kata saya. Oke, akhirnya dia makan. Padahal sebelumnya dia puasa katanya. Saya puasa, katanya. Nggak bisa, kamu harus makan. Oke, makan. Malam harinya, ketika itu dia mau sholat tahajud. Gitu kan. Udah nih, kamu saya sediakan tempat tidur kepada sahabat Salman. Nih, kamu saya sediakan tempat tidur, silakan tidur. Kata sahabat Salman, saya nggak akan tidur kecuali kamu tidur. Karena kebiasaan Abu Darda itu menghidupkan seluruh malamnya tanpa tidur. Saya nggak mau tidur kecuali kamu yang tidur. Sini, tidur di samping saya. Udah tidur aja. Nggak mau, kamu harus ikut tidur. Akhirnya ditarik, tidur akhirnya. Bangunnya nanti sebelum subuh dikit, sholat tahajud sebentar, dikit aja, baru habis itu sholat subuh. Besoknya ngadu sahabat Abu Darda kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Salman Al-Farisi telah menahan saya dari banyak kebaikan. Saya puasa disuruh buka, saya mau sholat tahajud yang lebih lama disuruh tidur. Kemudian ketika Rasulullah SAW dengar, sodako Salman, Salman telah berkata benar dan melakukan perbuatan yang benar. Kaget malah Abu Darda, loh kok bisa? Iya, karena sesungguhnya dalam badanmu itu ada hak, dalam hartamu ada hak, dalam istrimu ada hak, dan berikanlah setiap hak tersebut kepada tempatnya. Nah, kemudian bagaimana kok, tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kok caranya kita, dari perkataan orang bahwasanya zuhud itu fanatik dan sebagainya. Nah, maka Anda mau mengulang lagi bahwasanya zuhud yang dimaksud, yang benar-benar zuhud hakiki adalah bukannya kita hanya meninggalkan harta, bukannya kita hanya memikirkan akhirat aja, bukan. Tapi zuhud yang hakiki itu adalah menjadikan baik akhirat ataupun dunia kita nyari dunia, kita nyari harta, kita ngumpulin harta, itu semua kita jadikan di tangan kita, bukan di dalam otak kita ataupun dalam diri kita. Maka jangan melihat ada orang punya rumah banyak, punya rumah besar, dia bukan orang yang zuhud. Tapi kita lihat apakah dengan rumah banyak, apakah dengan harta yang banyak itu dia jadikan harta tersebut sebagai pembantu ataupun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Nah, itu baru namanya zuhud yang hakiki. Maka barang siapa yang zuhudnya itu hanya akhirat aja, pokoknya saya maunya ibadah aja, saya tinggalin. Kemudian saya hidup dengan penuh dengan kelaparan dan sebagainya. Saya tinggalin semua makanan yang enak-enak. Nah, ini bukanlah zuhud yang hakiki. Nah, kalau mau diceritakan lagi, tapi kira-kira ada waktu nggak? Ada cerita ini cukup bagus gitu. Gimana? 2 menit lah ya. Monggo Ustaz, afdal. Jadi ada seorang ulama zuhud yang kalau kita zuhud sesuai dengan kata kita gitu kan. Ada seorang ulama zuhud, dia termasuk ulama bahasanya waliullah. Dia punya seorang murid gitu kan. Murid itu izin suatu ketika kepada ulama ini, orang alim ini dan orang ahli ibadah ini. Ya Syekh katanya, saya mau pergi ke desa sebelah untuk berkunjung melakukan suatu perdagangan. Kemudian kata Syekhnya, "Oh, kamu mau ke desa sebelah?" Iya katanya. Nah, di desa sebelah ini saya punya teman. Dia itu sama seperti saya. Dia seorang alim, dia itu seorang ahli ibadah yang lebih daripada saya, katanya gitu. Nanti ketika kamu sampai ke sana, tolong mintakan saya salam pertama, yang kedua mintakan saya doa dari dia. Katanya, oke siap Syekh. Pergilah muridnya ini ke desa sebelah. Sampai ke desa sebelah, dia ngerjain semuanya yang dia butuhkan, kemudian datanglah, dia nanya orang-orang, tahu nggak Syekh ini? Syekh Fulan, tahu nggak Syekh Fulan? Semuanya nunjuk kepada satu tempat, yang menjadi tempat tersebut ternyata adalah rumah terbesar dan termewah di desa tersebut. Pas ngeliat dari luar, saya nggak percaya kalau ini ternyata lebih alim dan lebih ahli ibadah daripada Syekh saya. Padahal Syekh saya di sana itu udah termasuk alim dan ahli ibadah. Kenapa? Di rumahnya itu cuma ada piring yang untuk makan aja sama sehelai tikar. Mana mungkin orang yang kayak gini dipenuhi dengan dunia, dipenuhi dengan harta, itu termasuk orang yang alim dan ahli ibadah. Akhirnya
saya nggak percaya, coba tapi nggak apa-apa lah, saya masuk untuk jalanin amanah daripada syekh saya. Ketika masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemulah dengan syekh, pakai pakaian bagus, pakai rambutnya juga bagus, rapih, wangi. Kemudian, ada apa kamu datang ke sini, kata syekh tersebut. Gitulah, ngumpetin. Gini, syekh, saya punya teman, saya punya guru di desa sebelah, katanya gitu, dia mau ngucapin salam kamu, sambil berkata kayak gitu, mukanya sambil kayak menghina gitu. Katanya ngirim salam kepada kamu. Oh, syekh ini. Iya, syekh, iya itu, ngirim salam kamu. Oke, waalaikumsalam. Ada yang minta yang lain dia nggak? Katanya gitu, ditanya. Dia ngomong, gitu. Kemudian, benar ada minta yang lain nggak? Ada nggak ya? Gitu, sambil pura-pura lupa. Akhirnya mau nggak mau dinyebutin. Katanya minta doa dia kepada kamu, katanya gitu. Oh, oke. Kemudian dia ngadep kiblat, syekh ini ngadep kiblat, kemudian angkat tangan dan berkata, ya Allah, cabutkanlah kecintaan dunia daripada hatinya. Ketika muridnya dengar langsung, bagaimana dia ngomong suruh cabut kenikmatan dunia dari hatinya, padahal dia itu yang telah masuk ke dalam dunianya. Sambil mukanya nggak suka, akhirnya, oke syekh, terima kasih sudah menerima saya mau pulang. Ketika balik ke desanya, ketemu dengan syekhnya minta, apa kamu udah nyalamin saya? Udah, katanya waalaikumsalam. Kemudian apa doanya? Ya ada syekh doanya. Apa doanya, Cok? Kasih tahu saya. Ada lah, pokoknya dia doain katanya. Wallahi, dengan sumpah, tolong kasih saya doanya. Kata doanya, tolong cabut dunia daripada hatimu. Ketika syekhnya dengar, syekhnya jatuh, kemudian nangis. Muridnya tambah bingung. Kok bisa? Kamu sih nggak usah nangis, ngapain sampai kayak gitu. Sebenarnya dia itu yang telah masuk ke dalam dunia, masuk hatinya dengan dunia. Kamu itu nggak punya dunia sama sekali. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mau nyebut dunia kalau kamu nggak punya dunia? Kemudian syekhnya jawab dengan penuh hikmah. Dia telah berkata benar. Sungguhnya aku walaupun hidup dengan salah satu piring dengan sehelai tikar, tapi aku selalu memikirkan ke setiap harianku, bagaimana nanti aku akan makan siang. Bagaimana aku nanti akan makan malam. Selalu berangan-angan. Bagaimana kalau misalnya aku punya kasur yang lebih tebal daripada kasurku yang sekarang. Bagaimana. Tapi dia, karena dia memiliki segalanya, dia nggak pernah memikirkan hal tersebut. Dan tujuannya semuanya untuk ibadah. Maka dari ini bukanlah sebuah yang fanatik. Zuhud yang hakiki adalah zuhud yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita harta, tapi harta itu kita jadikan di tangan kita. Yang mana kalau sesuatu yang kita jadikan di tangan kita, ketika dia jatuh, sudah, dia nggak akan menempel dengan kita. Tapi kalau kita jadikan dalam otak dan hati kita, maka dia ketika jatuh, hati pun akan jatuh dan akan menjadikan hati kita rusak. Dan itu semua bukan termasuk ke dalam fanatik. Nah, itu dia. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah sangat menjawab. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, aku. Karena masih 8 menit, satu lagi pertanyaan ya Ustadz. Tafadhol. Sebentar. Mungkin dari peserta masih ada yang ingin bertanya? Ini kayaknya di ini ada nih di dalam pesan. Iya, Afan, tadi terputus, akhirnya hilang lagi chatnya. Oh gitu. Iya. Tapi di saya masih ada nih. Ya, kalau tidak salah apa ya tadi, sebentar. Pertanyaan terakhir, Ustaz, mohon dijawab, Afan. Monggo. Atau mungkin dari peserta ingin bertanya secara langsung, mohon maaf kepada peserta yang bertanya via chat, karena saya tadi terputus, akhirnya hilang di bekas kolom chatnya. Monggo, dari peserta yang ingin bertanya secara langsung.
Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. tanya, kan di Indonesia ini sekarang lagi marak ya kasus yang hanya karena tetangga. Hilang suaranya. Akhirnya menimbulkan keresahan kepada tetangga yang lain. Nah, itu kan termasuk dalam prasangka buruk ya, Ustaz. Nah, itu gimana kita cara menghindari prasangka buruk itu? Ya. Oh iya, ini pertanyaan terakhir ya dari Nurul Futihah. Assalamualaikum Ustaz, Afwan saya Nurul Futihah. Hendak bertanya saya ini dengan ini ya pertanyaan yang ini ya, kasus prasangka. Bagaimana kita mampu menjaga hati untuk tidak mudah berprasangka? Yang itu ya? Ya Ustadz, yang itu. Ya. Oke. Saya jawab ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni its." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian daripada prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah itsm ataupun dosa. Nah, bagaimana caranya kita meninggalkan dari prasangka buruk ini? Yang pertama, bahwasanya kita harus tahu prasangka buruk itu hanya akan membawa kita kepada dosa. Yang mana dosanya mungkin bisa lebih besar daripada zina. Kenapa kok bisa dikatakan lebih besar daripada zina? Karena pertama, orang yang udah prasangka buruk, kalau misalnya dia keluarkan dengan ucapannya, kemudian dia sebarkan kepada masyarakat yang lain, jadilah sebuah ghibah. Nah, dari sisi apa kok bisa dikatakan lebih besar daripada zina? Gitu. Kalau orang berprasangka buruk kemudian mengatakan tersebut dan menyebarkan menjadi sebuah ghibah, maka bedanya dengan zina adalah dia memiliki dua hak yang harus dimintakan maaf. Pertama, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dan taubat. Yang kedua, minta maaf terhadap orang yang telah diprasangkai buruk, kemudian yang telah menjadi bahan gibahan dia. Sedangkan kalau zina, orang yang melakukan perbuatan zina termasuk dosa besar. Kalau orang yang melakukan perbuatan zina, dia cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa ada hak daripada manusia. Tapi yang ini ada dua hak. Itu yang harus kita ketahui pertama. Bahwasanya prasangka buruk itu dapat menjadikan kita masuk ke dalam perbuatan dosa dan menuduh orang tanpa hal yang jelas. Itu yang kedua. Kemudian prasangka buruk ini juga nanti yang akan menjadikan hancurnya persatuan daripada masyarakat. Maka dari itu, husnudzon ataupun prasangka yang baik itu akan membawakan ketenangan dan membawakan hasil akhir yang baik. Ada sebuah kisah, karena kisah lagi nih, kebanyakan kisah, tapi nggak apa-apa ya. Ada sebuah kisah, 2 menit lawan. Ada sebuah kisah, jadi ada sebuah kampung nih. Ada sebuah kampung itu di setiap rumahnya punya kandang sapi, kandang ayam, sama kandang kambing. Setiap rumahnya. Di salah satu rumah di sebuah kampung tersebut, ada sebuah rumah yang mana hari pertama ketika itu semua sapinya mati. Hari pertama tuh semua sapinya mati. Kemudian para tetangganya pada suzon, pada sirik, pada bahasanya apa sih? Pada nggak suka. Suzon ngomong gini, tuh sapinya mati tuh kayaknya banyak. Sapinya pada mati, kita nggak ada yang mati. Nah, tapi orang memiliki rumah ini, dia punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong, insya Allah ini akan berakhir dengan suatu yang baik. Hari kedua, semua ayamnya mati. Tetangganya tambah lagi, wah, tuh. Lihat, ini beneran nih karena banyak dosa nih. Gitu kan. Kemarin sapinya mati, sekarang ayamnya mati. Tapi yang punya rumah kembali lagi. Alhamdulillah. Semua ini akan ada hal yang baik pada akhirnya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ketiga kambingnya mati gantian. Wah, makin-makin tuh tetangganya tuh. Makin-makin lagi husnudzonnya kepada tetangganya semua. Tapi tetap di hari yang ketiga dia ngomong, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hal yang insya Allah akan ada hal yang baik di akhirnya. Kemudian di suatu malam ternyata datanglah banyak perompak untuk apa? Merampok dan membunuh orang-orang yang berada di dalam desa tersebut. Ketika masuk karena malam gitu kan, lampu-lampu semua dimatikan oleh para perampok tersebut dan menjadilah gelap.
dan menjadi tanda perampok tersebut bahwasanya di rumah itu ada orang dan memiliki harta yang banyak adalah suara kambing, suara ayam, suara sapi. Nah, rumah yang nggak ada suara kambing, yang nggak ada suara ayam, yang nggak ada suara sapi, itu selamat daripada perampokan tersebut. Akhirnya apa? Ketika pagi hari, semua rumah yang berada di desa tersebut, orang-orangnya semua dibunuh oleh para perampok, hartanya semua diambil oleh perampok, kecuali rumah orang yang telah mati 3 hewannya tersebut tadi sebelum hari-harinya. Ini termasuk ke dalam suatu hal husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita suudzon kepada orang. Yang mana suudzon itu hanya akan membawa kita kepada kehancuran aja. Bukan hancur kepada diri kita aja, tapi hancur kepada persatuan umat, persatuan masyarakat dan sebagainya. Tapi kita jadikan diri kita selalu dengan penuh husnudzon. Karena husnudzon ini yang akan membawa kita kepada kebaikan. Terkhususnya husnudzon kepada orang lain dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:29, 30 malahan. Untuk itu setelah ini semoga Ustadz memberikan closing statement-nya. Setelah itu kepada peserta semua untuk bisa menyalakan kameranya untuk sebagai dokumentasi. Monggo Ustadz untuk memberikan closing statement-nya. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, untuk terakhir itu, yang penting sesuai dengan tema kita tadi, kita harus mengetahui bahwasanya kita berada di muka bumi ini, kita berada di dunia ini dari sebuah tetes yang hina. Kemudian Allah menjadikan kita ada di muka bumi ini tidak lain adalah untuk ibadah. Yang mana dengan ibadah tersebut akan membawa kita kepada hal yang nanti setelah kita mati, ibadah tersebut akan menjadi sebuah hal yang paling bermanfaat bagi kita dan menjadi teman kita di akhir hayat kita tersebut. Maka dari itu kita jadikan seluruh hidup kita dengan penuh dengan ibadah, baik yang berbau akhirat ataupun berbau dengan dunia. Karena dunia kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menjadi nilainya sama dengan ibadah. Maka dari itu kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah dengan Allah terhadap ibadah yang kita lakukan. Kemudian beristiqomah juga untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah juga untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelum Ana akhiri, ini sebelumnya Ana minta izin kepada MC, kemudian kepada Muhammad Abduh, itu grup Muhammad Abduh. Nah, nanti alhamdulillah Ana ingin mengapresiasi kepada antum semua yang telah berada di sini dan mau mendengarkan Al-Fakir ini untuk berbicara, dan saya memohon maaf juga kalau misalnya ada perkataan-perkataan yang salah. Dan Ana mau mengatakan juga kalau misalnya kita bisa berkelangsungan untuk hal seperti ini termasuk hal-hal yang baik gitu kan. Ana mau mengatakan bahwasanya ini nanti kita juga Ana ada sebuah grup gitu. Ana mohon maaf kepada Muhammad Abdul sebelumnya. Ini Muhammad Abdul juga sebuah grup gitu. Ana juga akan ada sebuah grup yang mana nanti kita akan mengadakan di sana pelajaran-pelajaran, kemudian seminar-seminar dari grup tersebut. Yang mana sekarang kita sedang dalam prosesnya. Dan nanti Ana minta kepada antum semua bagi yang berkehendak untuk ikut andil dalam hal tersebut ataupun seenggaknya ikut mendukung gitu kan. Nah, bagi siapa yang ingin ternyata mau ikut andil kemudian menjadi volunteer bisa menghubungi Ana gitu kan. Tapi untuk sampai sekarang ini kita masih dalam proses. Nanti kita akan kita akan timbulkan ketika proses kita udah selesai. Untuk lambang dan sebagainya kita udah mulai, cuman untuk masalah kayak media sosialnya kita belum ada. Nah, nanti kita akan mengumpulkan dalam grup tersebut termasuk kayak pelajar-pelajar dari Turki, dari Mesir dan sebagainya. Nanti kita akan buka seminar-seminar insya Allah dari media sosial tersebut, sehingga nanti akan memberikan manfaat, yang tujuan kita adalah memberikan manfaat yang besar terhadap Islam dan kepada umat, dan menyadarkan para umat Islam sekalian daripada pentingnya untuk menuntut ilmu. Ya, mungkin itu sekian dari Ana sebagai closing statement. Billahi taufiq wal hidayah wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah semua, iman dan nimati dan juga semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tadabbur ayat yang dilaksanakan oleh pimpinan Komisariat Muhammad Abduh telah usai. Untuk itu sebelum ditutup, monggo untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya yang
yang sekiranya bisa dan tidak berhalangan agar bisa diberikan bukti sebagai bukti dan dokumentasi. Monggo, teman-teman. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nggak foto. Oke, terima kasih kepada Ustadz Munir atas ilmu yang sangat luar biasa dan juga penjelasan yang luar biasa dengan kisah-kisahnya. Semoga itu bisa membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan juga mengetahui apa tujuan kita ada di dunia ini. Jangan lupa kepada teman-teman semua untuk bisa mengikuti part selanjutnya di Jumat pekan depan, insya Allah dengan pemateri yang cukup luar biasa juga. Untuk itu kita akhiri pada pertemuan kali ini karena sudah menunjukkan pukul 22:35. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khair Ustaz Munir. Insyaallah Iya, ilmunya jami'an.